Mari kita ikrarkan ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Kami, Persekutuan Orang-orang Kudus GKT Banyuwangi. 1. Memelihara perjanjian Natal. 2. Memenuhi hukum Kristus. 3. Hidup kudus. Janji setia. 1. Setia memelihara iman dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia bersatu rohani yang salah satu tandanya adalah persepuluhan. 3. Setia mengikuti kebaktian dan sakramen perjamuan kudus. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Mari kita segera memulai persekutuan remaja pemuda sore ini dengan bersama-sama mengambil waktu hening sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya dalam kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita mengangkat pujian kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah
Dengarkanlah Allah memanggil umatnya untuk beribadah kepadanya dengan panggilan. Sefanya 2 ayat 3 demikian. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dalam Yesus sebelum kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
Kami membawa pengakuan kami di hadapan-Mu ya Allah, bersama-sama dengan umat kudus kepunyaan Allah. Kami tahu bahwasanya kami membutuhkan Allah dan firman-Mu, namun kami tidak memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh. Engkau menjadikan kami satu komunitas kudus dan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia roh. Namun kami tidak benar-benar mempergunakan karunia itu sebagaimana tujuan yang Engkau rancangkan. Bahkan kami tidak sungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama yang menjadi dasar bagi semua karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah, ampunilah kami, kasihanilah kami, bangkitkan kami untuk dapat bertanggung jawab terhadap hidup dan karunia yang telah Engkau berikan selama di dunia ini. Di dalam nama penebus kami yang hidup, kami mengaku dosa kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam Mazmur 79 ayat 9 demikian. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Syukur kepada Allah. Karena itu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengampunan telah diberikan atas kita sekalian. Barang siapa berdamai dengan Allah, maka dia akan berdamai juga dengan sesamanya, sehingga saling mengampuni dan turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberi kelegaan kepada semua orang dan bersama-sama membangun tubuh Kristus di Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Di dalam damai dengan semua orang, biarlah kita mengerjakan firman Allah seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Taruhlah itu di hatimu, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia di sepanjang hidupmu sekalian. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita menghiraukan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kau satukan kami pada persekutuan kali ini. Kiranya Engkau berkati persekutuan ini, dan pada kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan.
Kami berdoa atas pandemi COVID-19. Kiranya cepat berlalu dan berikan kami kekuatan dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum bisa hadir pada persekutuan ini. Kau berkati mereka selalu agar hati mereka tergerak dan mau mengikuti persekutuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita menaikkan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali belajar dalam seri kepemimpinan Kristen. Tokoh kita kali ini adalah Yosua. Yosua disebut abdi Musa, sementara Musa disebut abdi Allah. Yosua memang berada di bawah didikan Musa, dan Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Didikan Musa, maka kemampuan dan karunia Yosua itu copy paste dengan Musa? Jawabannya tidak. Kemampuannya beda, karunianya beda, bahkan jabatannya pun beda. Namun kedua-duanya adalah alat di tangan Allah untuk komunitas umat Allah sesuai dengan masa dan zamannya. Kasihanilah kami ya Allah Roh Kudus, dan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, agar kami sekalian hidup dari tuntunan hukum-hukum-Mu, dan hidup kami berguna bagi pembangunan tubuh-Mu. Terangilah batin kami, jauhkanlah daripada kami hati yang lamban untuk percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berbahagialah saudara-saudara yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan memperhatikan firman, sebab itu berarti saudara mendapatkan perkenanan Allah. Tuhan taruh seseorang itu tepat pada zamannya, tepat pada apa yang dibutuhkan masanya. Kita tidak bisa memilih zaman yang mana kita mau hidup dan berguna. Kita tinggal menjalani saja di zaman di mana Tuhan mau taruh kita di situ. Yosua misalnya, dia adalah abdi Musa sejak masa mudanya. Artinya di bawah didikan Musa. Tetapi kemampuan dan karunia Yosua sangat berbeda dengan Musa. Perbedaan ini bukan cuma sekedar tidak sama, tetapi Allah memang taruh Yosua pada masa yang memang dibutuhkan di sana. Perbedaan-perbedaan itu diantaranya yang pertama generasinya, itu sudah beda. Kalau Musa pemimpin generasi yang pertama, generasi yang keluar dari perbudakan Mesir. Termasuk Yosua ini adalah generasi yang pertama. Kecuali Yosua dan Kaleb generasi yang pertama adalah para budak-budak Rodi
yang karakteristiknya tegar tengkuk dan keras kepala, yang walau telah melihat dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri berbagai mukjizat yang spektakuler yang telah Allah lakukan, toh mereka tetap tidak percaya, tidak taat, selalu memberontak, selalu melawan, baik kepada Allah maupun kepada Musa yang memimpin saat itu. Sebab itu Tuhan pilih dan taruh Musa yang lembut hati untuk generasi yang tegar tengkuk dan keras kepala itu. Beda dengan masa kepemimpinan Yosua. Sekalipun Yosua termasuk generasi yang pertama, namun Allah meletakkan dia menjadi pemimpin generasi yang kedua, yaitu generasi yang lahir di padang gurun. Generasi kedua ini lebih semangat dan lebih sedikit nurut dari generasi orang tua mereka. Generasi kedua ini menghadapi peperangan demi peperangan untuk masuk tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Yosua hadir untuk menjadi pemimpin di garda terdepan bagi generasi angkatan perang itu, karena memang dibutuhkan pemimpin yang menjadi panglima perang. Yosua diberikan karunia untuk itu dan dibutuhkan pada zamannya. Yosua pas pada zamannya. Tentulah Allah yang menjadi sutradaranya. Allah juga yang telah menetapkan demikian. Saudara-saudara, kalian hai orang-orang muda yang lahir dari rahim GKT, komunitasmu adalah komunitas orang-orang kudus yang dalam gereja lokal itu adalah GKT, walau tersebar di berbagai tempat. Sebagaimana Yosua pas pada zamannya, kalian pun sebenarnya pas pada zaman ini. Apa yang sudah kalian perbuat dan lakukan dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kalian? Apapun sebutannya generasi kalian itu, pertanyaannya, kontribusi apakah yang sudah kalian lakukan bagi komunitasmu, komunitas rohanimu, GKT Banyuwangi? Mungkin saja kalian akan menjawab, saya sudah teratur menyerahkan persepuluhan, rajin membawa persepuluhan. Oke, itu baik-baik. Sebab persepuluhan itu adalah hukum Allah yang mengatur kehidupan kita secara pribadi, bagaimana cara kita menghormati Allah dengan segala dampak yang ditimbulkan. Ini salah satu cara menghormati Allah. Pertanyaannya lagi, apakah generasi kedua pada zaman Yosua tidak mengerjakan persepuluhan itu? Jawabnya mengerjakan. Tapi pada masa itu seluruh angkatan kedua itu melayani Tuhannya dengan keluar berperang. Dan tidak ada satupun yang mengatakan begini, saya sudah bawa persepuluhan, maka saya bebas dari tugas berperang. Gak ada seperti itu, saudara. Tidak ada. Persepuluhan tidak berarti menggantikan pelayanan yang dibutuhkan pada zamannya. Atau sebaliknya, karena sudah pelayanan, dalam tanda kutip dulu itu keluar berperang, maka mereka berkata, kalau mau tidak dikatakan berdalih, saya tidak perlu persepuluhan. Bukan begitu ajaran Tuhan. Saya berharap saudara memahaminya. Sebab pada masa ini, pada zaman ini telah terjadi pembolak-balikan firman. Firman Tuhan diubah-ubah atau ditafsirkan menurut kepentingan diri sendiri. Pada zaman Yosua yang dibutuhkan adalah prajurit-prajurit yang berperang, supaya semuanya, seluruh komunitas umat dapat masuk ke tanah perjanjian. Mari mulailah memikirkan kontribusi apa yang dapat kalian berikan bagi komunitas rohani kalian, GKT. Pada saat mulai memikirkan, jangan yang dijadikan pertimbangan itu kok pasif, itu tidak ada suaranya, atau yang tidak lagi punya pengertian yang benar tentang komunitas rohani, atau acuh tidak acuh. Jangan itu yang jadikan pertimbangan. Atau bisa jadi yang mulai mundur, yang mulai jauh, yang kecewa dan kecewa. Jangan itu. Ingat, sekalipun banyak yang bisa berperang pada zaman Yosua, tidak semua Tuhan izinkan maju. Di komunitas kita ini, khususnya kalian orang-orang muda, Tuhan sudah banyak kasih karunia. Tuhan sudah beri banyak kita karunia. Ayo pergunakan, jangan disimpan apalagi dipendam.
Di masa pandemi ini bahkan online yang sudah booming, justru sekat jarak itu sudah tidak ada masalah lagi. Jauh dekat sudah bisa berkontribusi. Ayo bergerak, ayo berdiskusi. Apa yang bisa kita sumbangkan melalui karunia yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Sebenarnya kalau kalian teliti dan memperhatikan, Kevin sudah memulainya. Daud Kurnia sudah melanjutkan. Ayo siapa lagi yang mau meneruskan? Ditunggu kebangkitan orang-orang muda ini. Jangan jadi generasi yang mudah mengeluh, ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini tidak mau, itu tidak mau. Apalagi perkara rohani mengatakan tidak tertarik. Tidak benar sama sekali. Yaitu masa berakhirnya pelayanan. Musa yang lembut hati itu harus mengakhiri seluruh pelayanannya dengan kematian di Bukit Nebo, tanpa bisa masuk tanah perjanjian. Ini memang keputusan Allah bagi Musa. Yosua bagaimana? Alkitab mencatat, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Di awal disebut abdi Musa. Dalam perjalanannya diteguhkan hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Bandingkan dengan Musa. Musa meninggal di usia 120 tahun. Umur tidak menjadi ukuran apakah seseorang berhasil atau tidak. Musa pernah gagal, demikian juga Yosua pernah gagal. Bahkan Alkitab mencatat begini, saudara. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ketika Yosua masih hidup, umat taat. Bagus kan? Berhasil kan? Tunggu dulu. Setelah Yosua meninggal, ternyata generasi ini pun kembali menyembah berhala. Memang banyak faktor penyebabnya, tetapi salah satunya adalah tidak berpegang pada hukum-hukum Allah, tidak berpegang pada firman Allah. Baik pada masa Musa maupun pada masa Yosua, sebenarnya kepemimpinan itu kolektif, bukan kepemimpinan tunggal. Perhatikan saja, Alkitab mempergunakan istilah tua-tua. Memang sih tetap butuh figur atau sosok yang tampil di depan untuk memimpin. Gereja adalah komunitas orang-orang kudus, menganut ajaran kepemimpinan kolektif. Yang tunggal adalah kepala gerejanya. Siapakah yang mau jadi pemimpin di depan? Siapakah yang mau jadi pemrakarsa? Bisa jadi umur kita berbeda-beda. Yosua saja beda dengan Musa. Musa 120 tahun, Yosua 110 tahun. Kita berapa? Kita tidak tahu. Apakah panjang atau pendek? Apakah kita masih muda harus sudah kembali atau Tuhan kasih panjang umur? Kita tidak pernah tahu. Tapi paling tidak kita sudah berkontribusi bagi komunitas rohani tubuh Kristus. Sebab Roh Allah sudah memperlengkapi saudara-saudara dengan karunia-karunia yang dibutuhkan. Dan Allah telah menempatkanmu pada zaman yang pas. Ingatlah perkataan Tuhan melalui perumpamaan ini. Perumpamaan tentang talenta memang. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Hamba di situ artinya milik. Ada dua macam hamba, ada dua macam milik Tuhan. Hamba yang baik dan yang satunya hamba yang jahat. Saudara termasuk yang mana? Dua-duanya dikasih sebenarnya. Dikasih karunia, dikasih talenta. Putuskan. Maka karunia yang Tuhan berikan atau memendamnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang telah memberikan karunia-karunia untuk membangun tubuh Kristus, bangkitkan hamba-hambamu, milikmu yang baik agar kami semua mempergunakan kesempatan ini untuk melayani,
Sebab di dalam melayani itulah proses pengudusan pribadi dalam komunitas akan terjadi. Bangkitkan dalam diri orang-orang muda ini Tuhan untuk menghormati Tuhannya, dengan menyadari bahwa pembebasan dari perbudakan dosa pasti bertujuan untuk beribadah kepadamu atau beribadat dan melayanimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca percakapan Katekismus Heidelberg yang merupakan salah satu pengakuan iman kita. Pertanyaan 20. Apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena Adam? Tidak semua orang, tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuhnya dan menerima seluruh karunia-Nya. Mari kita membawa persembahan kita kepada Allah, sebab Allah berfirman demikian. Janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, Kristus
Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami masih dapat terus mendengarkan firman-Mu. Ini saatnya kami membawa persembahan. Berkati dan sucikanlah persembahan ini agar dapat dikelola oleh pengurus dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan sehingga tercipta kehidupan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dengan menaikkan doksologi. Setelah berkat yang disampaikan oleh Pendeta Hartinus Lee, kita naikkan Amin Song. Akhirnya, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan teman-teman mengambil saat teduh. Persekutuan gabungan KPR telah selesai. Selamat mempersiapkan ibadah minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.